Negara Luxembourg merupakan salah satu negara berdaulat yang berada di kawasan Eropa Barat. Secara geografis, Luxembourg adalah bagian dari kawasan yang disebut sebagai negara-negara rendah. Luxembourg adalah sebuah negara yang terkurung daratan, atau yang dikenal dengan sebutan landlocked. Negara ini berbatasan langsung dengan negara Belgia di bagian barat dan utara, Jerman di sebelah timur, dan Prancis di bagian selatan. Total luas wilayah negara Luxembourg adalah sekitar 2.586 km persegi. Dengan luasnya tersebut, Luxembourg adalah salah satu negara terkecil di benua Eropa. Pada tahun 2022 Luxembourg memiliki populasi sebesar 645.397 jiwa. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu negara berpenduduk paling sedikit di Eropa. Menariknya lagi, hampir setengah atau sekitar 47% dari populasi penduduk Luxembourg merupakan warga negara asing. Kemudian setengah sisanya atau sekitar 52% adalah orang Luxembourg atau yang dikenal juga dengan sebutan Luxembourgers. Negara Luxembourg adalah negara sekuler. Meski demikian, negara ini tetap mengakui agama-agama tertentu sebagai agama yang diamanatkan secara resmi. Agama yang mencakup dalam pengaturan tersebut antara lain Katolik Yudaisme, Ortodoks Yunani, Anglikan Ortodoks, Rusia Lutheranisme, Calvinisme Menonitisme, dan agama Islam. Menurut Undang-Undang Negara Luxembourg tahun 1979, pemerintahan negara ini melarang pengumpulan data atau statistik tentang praktik keagamaan di negara tersebut. Namun, menurut sebuah survei, diperkirakan sekitar 73,2% populasi Luxembourg menganut bentuk-bentuk agama Kristen. Selanjutnya, sekitar 2,6% dari populasi adalah Muslim dan 0,6% adalah pemeluk agama lain, sementara sekitar 23,4% penduduknya menyatakan tidak beragama. Luxembourg secara resmi dikenal dengan nama Grand Duchy of Luxembourg, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Kearyapatihan atau Kadipaten Agung Luxembourg. Negara ini adalah negara monarki dengan sistem pemerintahan demokrasi perwakilan parlementer. Berdasarkan atas Konstitusi 1868, kekuasaan eksekutif Luxembourg diselenggarakan oleh seorang Adipati Agung atau Aryapati. Jabatan Adipati Agung atau yang dikenal dengan istilah Granda adalah jabatan seumur hidup dan dapat diwariskan secara turun-temurun. Pangeran Henry, atau yang saat ini bergelar sebagai Granda Henry, adalah Adipati Agung Luxembourg saat ini. Dirinya naik tahta mulai memerintah Luxembourg sejak tahun 2000 silam. Sementara itu, Perdana Menteri merupakan jabatan yang diemban oleh pimpinan partai dan atau koalisi partai dengan jumlah kursi terbanyak di Luxembourg. Dalam segi ekonomi, Luxembourg diklasifikasikan sebagai negara maju. Perekonomian negara ini sebagian besar tergantung pada sektor perbankan dan industri yang terdiversifikasi. Selain itu, perekonomian Luxembourg juga terkenal karena hubungannya yang erat dengan seluruh negara di benua Eropa. Dominasinya di bidang keuangan menjadikan Luxembourg sebagai penghubung untuk urusan di bidang keuangan dan ekonomi Uni Eropa. Luxembourg merupakan negara yang memiliki PDB per kapita tertinggi kedua di dunia, dan merupakan negara yang menawarkan upah minimum tertinggi di Eropa, dan tertinggi kedua di dunia, yaitu sekitar 1.923 euro per bulan. Dan jika kita konversi ke mata uang negara kita adalah sekitar 28 juta rupiah. Untuk lebih mengenal lagi dengan negara ini, berikut adalah 9 fakta menarik tentang negara Luxembourg. 1. Asal-usul nama Luxembourg. Nama Luxembourg diambil dari nama Kastil Lucilienburg yang diakuisisi pada tahun 936. Dalam bahasa Jermanik kuno, nama Lucilienburg memiliki arti benteng kecil. Nama ini berasal dari kata Lucil dan Burg. Dari abad pertengahan awal hingga periode Renaissance, Luxembourg memiliki banyak nama, semua itu tergantung pada penulisnya. Namanya ini antara lain adalah Lucilienburg, Luxembourg, Luxembourg, dan Limburg. Saat ini, Luxembourg adalah satu-satunya negara di dunia dengan status Grand Duchy atau Kadipaten Agung.
Negara ini juga merupakan satu-satunya negara di dunia yang dipimpin oleh seorang Haryapati atau Adipati Agung. 2. Negara dengan upah tertinggi di dunia. Seperti yang disebutkan di awal, perekonomian Luxembourg sebagian besar tergantung pada sektor perbankan dan industri yang terdiversifikasi. Industri utama yang menopang ekonomi negara ini antara lain adalah industri besi, baja, aluminium, kaca, karet, kimia, telekomunikasi, teknik, dan pariwisata. Pekerja di Luxembourg menikmati standar upah yang relatif tinggi. Pada tahun 2022, gaji kotor rata-rata yang diterima oleh para pekerja di negara ini berkisar antara 7.000 atau 8.000 USD, atau sekitar 104-119 juta rupiah per tahun. Namun gaji yang tinggi ini juga dibarengi dengan biaya hidup yang juga relatif lebih tinggi. Sobat 1%, perlu diketahui biaya hidup di Luxembourg adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Siapa yang tidak tertarik dengan gaji yang fantastis? Faktanya, sekitar 70% pekerja di negara Luxembourg merupakan warga negara asing. Dan sekitar setengah dari pekerja Luxembourg ini merupakan para pekerja lintas batas atau mereka yang tidak tinggal dan menetap di Luxembourg. Kebanyakan mereka berasal dari negara-negara tetangga, seperti Belgia, Prancis, dan Jerman. Fakta menarik lainnya adalah, meski biaya hidup di Luxembourg itu relatif tinggi, tetapi harga bahan bakar di negara ini adalah salah satu yang termurah di Uni Eropa. Fakta yang ketiga adalah negara dengan 3 bahasa resmi. Di Luxembourg, ada 3 bahasa resmi yang digunakan, diantaranya adalah bahasa Jerman, Prancis, dan Luxembourgeois. Bahasa Jerman dan Prancis terutama digunakan untuk tujuan administratif dan komunikasi tertulis resmi, sedangkan bahasa Luxembourg digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di sekolah, semua orang harus belajar bahasa Jerman mulai dari kelas 1, kemudian bahasa Prancis di akhir kelas 2 dan bahasa Inggris di kelas 8. 4. Luxembourg terkenal dengan banyak kastil. Di negara Luxembourg, setidaknya ada lebih dari 100 kastil, dan diantaranya ada 5 kastil besar yang sangat terkenal, yaitu Kastil Luxembourg, Kastil Vianden, Kastil Es-sur-Sour, dan Kastil Wilts. Luxembourg juga memiliki terowongan atau tunnel sepanjang 17 km yang dikenal dengan jaringan Bok and Petrus. Terowongan ini menembus bebatuan keras di bawah kota Luxembourg. Terowongan ini dibangun sebagai bagian dari pertahanan kota pada tahun 1644. Selanjutnya, terowongan ini juga digunakan untuk berlindung dari serangan udara pada Perang Dunia. Terowongan ini dapat melindungi 35.000 orang. Karena nilai sejarahnya, bangunan ini juga kemudian dimasukkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. 5. Tingkat kepemilikan mobil tertinggi di dunia. Luxembourg adalah negara dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di dunia. Dengan rasio sekitar 681 mobil untuk setiap 1.000 penduduk. Analisis Statek menunjukkan bahwa 8% rumah tangga di Luxembourg memiliki 3 mobil, dan 3% memiliki 4 mobil atau lebih. Dengan kata lain, ini berarti bahwa 1 dari 10 rumah tangga di Luxembourg memiliki 3 mobil atau lebih. Indikator mengejutkan lainnya adalah, Luxembourg telah melampaui Prancis, Jerman, dan Belgia dalam hal kepemilikan mobil. Mobil yang paling digemari di negara ini adalah Volkswagen atau VW. 6. Memiliki wilayah dengan topografi bervariasi. Meskipun luas wilayah dari negara ini memiliki ukuran yang relatif kecil, Luxembourg memiliki topografi yang bervariasi, dengan 2 fitur utama pada landskapnya. Bagian utara negara ini dibentuk oleh bagian dari dataran tinggi pegunungan Ardennes, di mana ketinggiannya hanya berkisar antara 450 hingga 560 meter di atas permukaan laut. Sementara sisa wilayahnya terdiri dari pedesaan dengan kontur bergelombang dengan lembah yang luas. Hutan di Luxembourg mencakup lebih dari sepertiga luas negara. Menariknya, lebih dari setengah wilayah hutan ini dimiliki oleh perorangan.
Kota Luxembourg atau Luxembourg City adalah kota terbesar yang juga berperan sebagai ibu kota negara Luxembourg. Kota ini ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO, hal ini karena benteng dan pemukiman bersejarahnya yang masih memiliki arsitektur dan tata ruang yang asli. Fakta yang ketujuh adalah, Luxembourg melegalkan praktik eutanasia. Luxembourg adalah salah satu dari sedikit negara yang memperbolehkan warganya untuk melakukan bunuh diri yang dibantu, atau biasa disebut dengan eutanasia. Dalam pengertiannya, eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan, melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit, atau menimbulkan rasa sakit yang minimal. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Praktik eutanasia sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya disetujui oleh Adipati Agung atau Grenda, karena hal ini sangat bertentangan dengan keyakinan pribadinya. 8. Tanggal 23 Juni adalah hari bersejarah. Di Luxembourg, tanggal 23 Juni adalah hari nasional. Selain itu, Luxembourg juga memperingati ulang tahun Grand Duchess Charlotte yang memerintah selama hampir 50 tahun. Grand Duchess sendiri sebenarnya lahir pada tanggal 23 Januari 1896. Tetapi hari libur dipindahkan ke bulan Juni. Hal ini karena kondisi cuaca di Luxembourg pada saat bulan Juni dinilai yang lebih menguntungkan. 9. Biaya pengobatan gratis. Untuk urusan kesehatan, warga Luxembourg tidak perlu khawatir memikirkan biaya pengobatan. Hal ini karena negara memberikan jaminan kesehatan kepada para warganya secara gratis. Selain itu, pemerintah Luxembourg juga menggratiskan transportasi umum. Upaya ini dilakukan bertujuan agar warga Luxembourg mau beralih menggunakan moda transportasi tersebut.